Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa biha min ni'mah wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qaim li huquqillah. Salatan wa salaman ala madhi ayyami wa dhuhur alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mawquran wa marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa qina wa waffiqna li ta'atik wa ansurna 'ala qaumin zalimin wa adkhilna al-jannata ma'as sabiqin ya 'alim 'allimna wa ya khabir akhbirna berkati basyirin nadhir. Para alim ulama, para habaib yang kita doakan mudah-mudahan mereka selalu dipanjangkan umur, disihatan badan, dan dikuatkan dalam dakwah serta dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keberkahan kita kepada mereka kepada kita barakaan yang sama-sama kita muliakan dan kita sayangi ayah dan kita, ibu kita yang mudah-mudahan selalu dipanjangkan umur dan disehatkan badan. Juga para imam bilal sekalian, bapak ibu keluarga barakaan jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan kita selalu dirahmati, diberkahi, diridai dan diampuni serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan. Pada hari ini sudah berada di hari yang ke-15. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima dan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah untuk mempertambah amal kita dalam menggunakan nikmat Ramadan di tahun ini. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang Allah taala berikan yang besar atas seorang hambanya yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Allah taala turunkan Alkitab yang mana ini menjadi penerangan bagi kita. Dan Alkitab atau Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang terjaga kebenarannya hatta yaumil qiyamah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Keluarga yang dirahmati Allah, kalau bulan Ramadan, kalau kita puasa itu secara harfi artinya al-imsak, menahan. Atau bila orang itu sudah tahu menahan, artinya terkendali sudah. Baik, dah. Orang itu menahan, kawa menahan sari, kawa menahan ada berdusta, kawa menahan kada mengambil ampuran, kawa menahan kada menyambut orang, kawa menahan kada berurusak ampuran. Itu adalah suatu sifat kemuliaan sudah. Ya kan? Ketika kita kawa menahan nafsu, baik nafsu nurul, nafsu farad ataupun nafsu amarah dan lain sebagainya, maka orang itu sudah dikatakan orang terpercaya. Itu. Nah, sesudah kau menahan, sudah terkendalikan, nang alangkah baiknya lagi apabila kita kau mengarahkan. Yang tadinya nafsu, ketika kau diarahkan kepada yang baik, maka menjadi mulia. Makanya antara puasa di bulan Ramadan ini dengan penurunan Al-Quran sangat erat kaitannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan keterangan ayat-ayat yang menerangkan untuk petunjuk tersebut dan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Keluarga yang dirahmati Allah, biasanya kita biasa menemukan suatu produk apapun itu bentuknya,
entah itu kayak kulkas kah, kayak HP kah, bahkan sepeda motor kah, mobil kah, apakah asal kita menukar nangkulannya maka kita akan keluar 2 surat. Biasanya ada surat itu 2. Ada surat apa? Aturan pemakaian, penggunaan. Yang kedua adalah surat servis gratis atau surat servisnya. Biasanya apa yang kita tukar mereknya, maka buku itu dikeluarkan oleh perusahaan itu. Umpamanya kita tukar sepeda motor mereknya Honda, maka akan keluar 2 buku panduan cara menggunakan sepeda motor itu lawan servis berkala yang dikeluarkan dari PT Astra, PT Honda. Demikian juga Yamaha. Kita tukar kulkas elektron, maka buku panduannya pun tulisan elektron. Nah, amun kita menuruti di dalam buku panduan tersebut itu, maka insya Allah apa yang kita miliki, barang yang kita miliki itu akan awet dan akan dapat digunakan pada semestinya. Tetapi amun salah, ini bahaya. Sepeda motor 2 tak diservis kayak 4 tak. Nah, udah tersalah. Nah, kita ini barataan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala turunkan Alkitab Al-Quran untuk apa? Nah, untuk mengarahkan kita mana semestinya kita ini menggunakan waktu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kehidupan kita. Tentang ujian Luqmanul Hakim, manusia ini inna nasa salisus salasa, manusia ini terbagi 3 bagian. Sulusun lillahi ta'ala, sepertiga untuk Allah, wasulusun li nafsihi, dan sepertiganya untuk dirinya, wasulusun lidudi, dan sepertiga untuk cacing. Fa amma ma huwa lillahi ta'ala, nanggasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faruhu, yaitu rohnya. Wa amma ma huwa li nafsihi, adapun nanggasan dirinya, fa'amaluhu, yaitu adalah amalnya. Wa amma ma huwa lidudi, adapun untuk bagian cacing, fa jasaduhu, maka jasadnya. Nanggasan kita adalah amal kita. Nah, ini keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi meskipun kita sudah dapat 2 buku tadi, dapat 2 buku panduan, kadang-kadang kita kada bisa, apalagi belum bisa membaca. Nah, maka melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala di saking murahnya kepada kita, diutusnya Rasul. Cara ibadat itu di satu jalan itu ada tukang servis, yang mana tukang servisnya itu sudah dididik dari perusahaan itu. Nah, ini jadi Rasul menjelaskan kepada kita apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana diteruskan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, seterusnya sampai kepada guru-guru kita, mulai membacanya, memahaminya, bahkan cara mengamalkannya. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini Al-Quran lain daripada yang lain, dibaca saja menjadi ibadah. Man qara'a Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, summa ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasbara ma 'allamahu Allah Ta'ala. Kata Rasul, barang siapa orang membaca Al-Quran, kalau udah kita baca Quran, nah, baca Al-Quran, lalu ia beranggapan ada seseorang yang diberikan oleh Allah lebih afdal daripada yang diberikan kepada ia kaum baca Quran. Yang ada kaum baca Quran, ada orang umpamanya kaum sepeda motor hanya, ada orang pak jadi ini, jadi siapa orang beranggapan padahal ia mudah baca Quran, lalu ia merasa ada orang yang lebih hebat daripada ia, lebih afdal daripada ia,
maka itu sungguh mengecilkan apa yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita kalau baca Al-Quran itu nikmat yang luar biasa, ya kan? Afdalul ibadati ummati qiraatul Quran. Sepaling afdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Keluarga yang dirahmati Allah. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran, ayat di mana aja itu ada kaitannya terus dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari ada seseorang datang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ujar ulang tadi yaitu Sa'ad bin Hisham, sifli akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Isahatan lawan kayak apa akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatina Aisyah malahan bertakwa, awalan mentaqra Al-Quran ini mencoba ujian orang tadi bala lagi maka baca Al-Quran. Maka Aisyah dengan singkat menjawab, khuluqul Quran, akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Nah, keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Al-Quran ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar, bahkan yang kita temui daripada mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita di dalam membaca Al-Quran, maka alangkah baiknya kita menjaga adab daripada membaca Al-Quran tersebut. Ada adab dalam membaca Al-Quran, ada adab zahir, ada adab batin, itulah. Adapun adab zahir dalam membaca Al-Quran, al-adabul awal, adab yang pertama, bihalil qari, itu keadaan membaca. Ketika kita membaca, itu wahwa ayyakuna alal wudu. Nah, bagus kita dalam keadaan berwudu. Sekalipun kita hafal, kita berwudu dalam keadaan suci, ya. Nah, lain juga belum suci, namun dalam keadaan wudu atau kada. Nah, kalau kita dalam keadaan wudu, dalam salat berdiri, kata Sayyidina Ali, satu hurufnya itu akan mendapatkan ganjaran 100. Kalau kita salatnya berduduk, tapi dalam salat, maka satu hurufnya 50. Kalau kita di luar salat, tapi dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci, maka satu hurufnya 25. Di luar daripada itu, satu hurufnya adalah 10 kali. La yaqulu alif lam mim harfun wahid. Tidaklah orang yang mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, itu dalam keadaan wudu. Waqifan ala hayatil adab, dan hendaklah kita duduk dengan hormat, dengan beradab. Wasukun tenang, imma qa'iman wa imma jalisan, maupun kita baca Qur'annya tadi berdiri ataupun berduduk. Bagusnya mustaqbilal qiblat, yaitu adalah menghadap kiblat dengan menundukkan kepala, dan jangan kita duduk kayak duduk orang sombong. Jadi tawadhu. Ini kenapa? Karena yang kita baca ini bukan surat sembarang surat. Orang dapat surat dari orang apa namanya pejabat tinggi aja gitu. Nah, membacanya istilah, ya kan? Kita mau dapat SMS, dapat WA, oh, musuhnya. Kita lagi bersepeda motor, singgah, ya kan? Singgah, cari tempat yang nyaman. Amun kita membaca WA, kita panjang dibacanya.
yang mana kita harus memahami akan maksudnya. Pasti kita mencari tempat yang tenang. Ada cucu, ada anak harus kepada situ dulu. Aku mengeluarkan 10.000 kita suruhnya belanja. Untuk apa? Mencari akan kehusuan, akan terfokusan kita akan membaca itu SMS atau membaca itu WA. Tidak mau sampai-sampai. Mungkin kita ulang beberapa kali. Untuk apa mengulangi tadi? Untuk memahami apa maksud daripada isi WA ini. Ini surat siapa? Ini adalah surat kawan kita. Ini adalah surat atasan kita. Ini adalah surat orang yang kita cintai. Maka kita memahami, ya kan? Harus paham. Ini surat. Ini yang kita baca bukan suratnya manusia, tapi yang kita baca adalah surat pemilik alam semesta, bahkan yang pemilik diri kita. Maka kita baca dengan tawadhu, ya kan? Nah, jangan kita duduk kayak orang sombong. Nah itu. Namun kita membacanya kada berwudu atau sambil berapa di tilawah, ya memang ada juga mendapatkan karunia, kelebihannya, dapat juga fadilahnya. Walakinnahu duna dzalik, tetapi kada seperti demikian. Nah, ini keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca Quran boleh juga kalau berduduk berada alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi kita dalam keadaan suci, tempat baju kita suci itu. Bahkan ada ulama ketika hendak membaca Al-Quran, beliau mandi, pakai baju yang bagus, wangi, menghadap kiblat, ruangan diwangikan. Nah itu sampai artinya ada yang bertakwa, kenapa demikian? Nah, ini adalah tempat aku akan berdialog dengan orang yang sangat aku cintai. Nah itu. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu sebenarnya diizinkan oleh Allah kita berpanggil dalam Allah. Karena kalam Allah nih, ya kan, surat Allah kepada kita. Nah, keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua itu adalah miqdarul bil qiraah. Artinya ada ketetapan kita dalam membaca. Itu bagus juga kita tentukan, oh aku sehari selambat, oh aku sehari seayat. Betul kan? Kenapa kita ada ketetapan? Karena ketika kita ada ketetapan lah itu di situ, maka ada kita lihat keberkahan. Ratib au kata Imam Ghazali, susun benar waktumu itu, ya? Dengan amalan-amalan wirid-wirid, ketika kita benar-benar susun, maka engkau melihat akan keberkahan Allah. Satu contoh aja, ketika kita membaca ini Al-Quran selambat sehari, maka 10 hari insya Allah sajus. Untuk orang menghafal itu 10 lembar, atau anak-anak ada 8 lah, ada 9. Nah, 10 hari sejus. Berarti kalau kita berumur sebulan 3 juz. Berarti kalau kita setahun, nah, ketika kita ada tentukan miqdar atau ukuran kita berapa sehari membaca, ya sebanyak-banyak selembar tadi. Menyakan selambar itu nyaman aja, selambar lancar banget. Menurut seorang ini jangan selambar sama aja udah perlu kayak biji jagung. Menggiliran lagi alif lam mim sampai kaula lancar benar. Ini umat tahlil lancar. Ya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Setelahnya kata pada innal ladzina kafaru sawa'un. Nah, lambat nih, ya kan? Tapi kalau kita membaca ini daripada keistimewaan Al-Quran, kita baca
sampai satu juz yang kita bujur-bujur baca dilancarkan oleh Allah. Makanya ada orang bahagia itu mengaji bentang. Mengaji bentang bukan kenal huruf, bukan kenal apa-apa, cuma macam ini. Tunjuk mulu di hati aja di bentang sampai sejus. Sekalinya apa? Mendeledai melaluan menyalap-malap sahat. Itu keistimewaan. Yang keluarga yang dirahmati Allah. Dan macam-macam lah. Macam-macam. Itu kalau sahabat seperti umpamanya Sayyidina Utsman dan bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum, annahum kanu yaftamuna al-Qur'ana fi kulli jum'atin yaqsimunahu sab'ata ahzabin. Mereka bagi 7 hizib sehingga dalam seminggu khatam. Dulu ada mengambil lawan guru Qasim. Nah ini seminggu sekhatam. Jadi mulainya itu mulai hari Jumat dari surah Al-Baqarah sampai surah ini sampai sini. Jadi bila Kamis khatam, malam Jumat khatam. Nah itu ini malam Jumat khatam. Artinya seminggu sekali itu ada dan bermacam-macam lah. Nah, kita mudah-mudahan diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ketiga membacanya ulang tartil. Itu menurut semestinya kita membaca Al-Quran yaitu dengan bertajwid. Apa itu tajwid? Ilmu alladhi yu'allimuna an-nutqu bi hurufil Quran, yaitu ilmu yang mengajarkan kepada kita kayak apa kita menuturkan Al-Quran, baik itu makharijul hurufnya, tempat keluar huruf, dan kemudian lagi baik itu kita panjang pendeknya, itu pokoknya Al-Quran sebagaimana arti tajwid itu membaikkan, itulah maka kita baguskan bacaannya. Itu pertama makharijul hurufnya itu kan dianggapnya di lisan dan semua itu ingat kerongkongan lisan dengan kerongkongan. Jadi kadang-kadang lebih, kadang-kadang sampai ke dada, kadang-kadang huruf sampai ke dada huruf jadi ingat kerongkongan. Nah, aksal hulqum sampai syafatain bibir. Nah, di situ ada tempat-tempat letak apa ada huruf Al-Quran. Yang paling alih itu adalah huruf dha. Makanya Nabi mengatakan, aku adalah sepaling fasih orang Arab nanti bid-dha, dengan dha. Karena secara menutur huruf dha itu ujung lidah itu menyentuh ke laham. Hujan arwah Tuhan dulu Kiai Haji Abu Hurairah, anak dari Kiai Haji Muhammad bin Marwan, itu malah sehingga menyentuh dapat 2 geraham. Jadi itu orang itu keduanya menyentuh. Jadi ujung lidah menyentuh geraham. Buat itulah penumbuk pada lidah. Nah, jadi kita membaca dengan tartil. Kayak apa bacaan dengan tartil? Ujar Ummu Salamah, ketika aku mendengar bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, napa mufassaratan harfan. Jelas aku dengarkan huruf demi huruf. Jadi kita kata terpunta. Ya datanglah. Kemudian kayak bisa saya apakah biasa bapak maka tartil kedengaran huruf demi huruf. Ya, biar ada banyak kita ulang. Kemudian ada yang berikutnya bagus juga kita membaca Al-Quran itu adalah al-buka, menangis. Ya, orang yang menangis nih biasanya kenal dengan maknanya, itulah nangis. Bagi belajar aja menangis. Picik bang, kalau mau kanak harus sampai menangis. Nah, menangis. Di sini maksudnya menangis, ya kan? Itu karena timbul dari perasaan. Gitu. Wadzalika ayat ta'ammala ma fihi min at-tahdid wal wa'id wal mawadhi wal uqud. Yang demikian itu bukan menangis
janji-janji Allah dan lain sebagainya. Ini itulah menangis. Bahkan Nabi ada menyuruh menangis, seperti contoh membaca surah At-Takatsur, Al-Haqqul Takatsur. Menangislah kata Rasulullah. Maka membaca sahabat. Ada yang menangis, ada yang kadang. Menangis itu orang dulu, ada yang menangis baca, ada yang kadang. Lalu nak ada menangis mengadu lawan Nabi, atau menangis. Biar Nabi tabak kau. Artinya apa? Firada menangis. Ulah supaya kau menangis. Nah itu. Ada yang kawat, ada yang kadang. Makanya Nabi itulah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita kalau mendengar ada bahkan dalam kitab itu dikatakan orang ada membaca Al-Quran sama-sama itu seayat aja. Karena kamu lagi meneruskan seayat aja. Nah, seayat aja. Nah, kalau ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita termasuk ada pula kalimat bahwa kita menjaga hak-hak ayat. Apa itu hak-hak ayat? Yaitu adalah diantaranya faida marra bi ayatin, faida marra bi ayati sajadah. Bila kita melewati ayat yang mana di situ kita disunahkan sujud. Alhamdulillah Quran ada kita masih ada jam. Kemudian masih ditulislah di tulisan as-sajadah, sujud kita. Al sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, itu sujud. Tapi kita jangan sujud namun kita dalam keadaan tidak suci. Jadi sujud itu kita dalam keadaan suci, menutup aurat. Sama sujud syukur pun demikian. Sujud syukur itu juga. Nah, sujud syukur berbol sujud syukur. Menghadap kemana kan selawar singkat mau sujud syukur. Itulah mana audisi ya kan, audisi dangdut kan, atau bahkan audisi dai dan lain sebagainya. Sujud disuruh sujud kemana? Ke Dewan Juri. Ada aturannya, ya Allah, ada aturannya dalam keadaan suci, menutup aurat, menghadap kiblat, itu diantaranya sujud. Kalau kita melalui surah adanya ayat yang di situ dituntut kita sujud. Nah demikian juga kita mendengar orang yang membaca, hanya orang yang membacanya sujud juga kayak kita masih sujud jemaah, gitu kan? Nah ini, dan sempurnanya itu kita takbir, mengangkat tangan, ya kan? Nah sujud, Allahu Akbar. Kemudian bertuntut salam, harus salam pula membaca. Adab yang keenam, ayyakula bi ibtida qiraatih, bahwa kita membaca pada permulaan kita membaca Al-Quran itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Namun kita melewati ayat yang di situ ada suruhan bertasbih, atau kita melewati ayat yang di situ ada doa atau istighfar, itu berdoa, istighfar, itulah. Atau ayat yang di situ kita dapat ada harapan, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Gitu. Nah, berikutnya termasuk adab yaitu kita adalah al-israr, membacanya ini secara gamat saja bila kita takutan ria atau mengganggu orang lain. Tetapi bila pada nyari lihat bagus juga. Nah itu kita menyanyi membacanya. Nah keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab kita yang ke-8 adab zahir, tahsinul qiraah wa tartibiha min ghairi qamtitin, yaitu adalah membaguskan bacaan kita. Bagus juga belagu lah, cuman pula jangan
mementingkan lagu kalau mana tajwidnya. Jangan belaluan baik terus. Ya kan? Alif lam mim zalikal kitab. Nah keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laisa minna man lam yataganna bil Qur'an. Nah insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita bicarakan adab-adab batin pada membaca Al-Qur'an. Nah, itu ada adab zahir, adab batin kita dalam membaca Al-Qur'an. Di antaranya kita ta'zim bil mutakallim. Ya kalau kita mengagungkan siapa gerak nang ucap ini. Nah, inilah keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, keluarga kita min ahlul Quran, ahlullah, yaitu termasuk orang yang cinta, suka membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf salah kira dan kurangnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu